Sayyid Muhammad Baqir As-Sadr dan Murtada Mutahari dalam buku Al-Mahdi. Nah, Mahdi dalam setiap aliran maupun agama itu memiliki pemaknaan masing-masing. Imam Mahdi misalnya dalam perspektif agama-agama kejawen disebut sebagai Ratu Adil. Begitupun misalnya di dalam aliran kepercayaan di Sulawesi, Imam Mahdi kemudian disebut sebagai Tomanurung. Di dalam agama Kristen disebutkan bahwa Mesias itu adalah Isa Al-Masih yang akan bangkit kembali di akhir zaman. Sementara dalam pandangan Islam, selain Nabi Isa alaihissalam, ada pula Imam Mahdi alaihissalam yang akan bangkit di akhir zaman untuk menciptakan keadilan di muka bumi ini. Tetapi ada dua pandangan dalam ulama Islam yang menyatakan bahwa Imam Mahdi di satu sisi belum dilahirkan sama sekali, sementara di sisi lain ada pula pandangan ulama yang menyatakan bahwa Imam Mahdi alaihissalam sudah lahir tetapi digaibkan ketika berusia 5 tahun. Nah, nazab Imam Mahdi alaihissalam merupakan keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui garis Imam Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra, Imam Hussein dan seterusnya. Sementara dari nazab ibu, Imam Mahdi alaihissalam merupakan keturunan Sayyidah Narjis alaihissalam yang merupakan keturunan jauh dari Hawariyun atau sahabat Nabi Isa alaihissalam. Sehingga dua kepercayaan besar itu menyatu dalam diri seorang Imam Mahdi alaihissalam. Nah, ada beberapa pandangan yang menyatakan keberatan terhadap gaibnya Imam Mahdi alaihissalam. Padahal kita tahu bahwa beberapa nabi juga itu digaibkan sampai sekarang. Misalnya Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Nah, keberatan itu sebenarnya mudah dibantahkan dengan pertimbangan bahwa gaib itu merupakan mukjizat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang mendekatkan diri kepadanya, dan tentunya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya kemudian, apa sebenarnya definisi gaib itu? Gaib itu bukan berarti hilang sama sekali, tetapi gaib adalah tersingkapnya dari pandangan lahir manusia. Sementara bagi beberapa orang yang memiliki pandangan batin, ia dapat melihat bahkan bertemu dengan Imam Mahdi alaihissalam. Nah, misalnya kalau kita mengambil contoh dompet saya di kantong saya ini adalah gaib bagi teman-teman penonton sekalian. Karena teman-teman tertutup atas pengetahuan akan isi dompet saya. Bukan berarti dompet saya tidak ada, dompet saya gaib. Nah, itulah definisi gaib yang diajarkan oleh para ulama kita. Nah, ada pula ulama yang memandang bahwa gaibnya Imam Mahdi alaihissalam itu dikarenakan dosa-dosa kita. Sehingga dosa-dosa kita lah yang menjadi hijab atau penutup terhadap kita dapat melihat bahkan bertemu Imam Mahdi alaihissalam. Nah, Imam Mahdi alaihissalam menurut beberapa ulama digaibkan pada umur 5 tahun, dan itulah peristiwa yang menandai gaib kecilnya Imam Mahdi alaihissalam, yaitu peristiwa ketika ayah dari Imam Mahdi yaitu Imam Hasan al-Askari alaihissalam, dan ketika Imam Mahdi alaihissalam selesai memimpin sholat jenazah ayahnya, ia kemudian memulai periode singkat gaib kecilnya. Nah, gaib kecil Imam Mahdi alaihissalam kemudian kita dapat tandai pula dengan perantara utusan-utusan Imam Mahdi alaihissalam. Terdapat 4 utusan atau 4 pengikut setia Imam Mahdi alaihissalam yang padanya kita dapat menjadi penopang bagi kita untuk memberikan informasi-informasi yang ada di masyarakat, atau sebaliknya informasi yang datang dari Imam Mahdi itu melalui keempat utusan tersebut. Di antaranya adalah Utsman bin Said Umari, Muhammad bin Utsman, ini anaknya dari yang pertama tadi, Abul Al-Qasim Al-Husain ibn Ruh, dan Abul Al-Hasan Ali ibn Muhammad As-Samari. Nah, ketika utusan keempat meninggal dunia, maka dimulailah periode panjang dari gaib besar Imam Mahdi alaihissalam hingga nanti ketika ia dibangkitkan. Nah, adapun syarat kebangkitan Imam Mahdi alaihissalam di akhir zaman ini adalah ketika terjadinya kezaliman di muka bumi ini. Terdapat 2 penantian menurut Murtada Mutahari. Pertama adalah penantian yang destruktif atau penantian yang pasif, adalah penantian yang disertai dengan pembiaran kezaliman di muka bumi agar Imam Mahdi datang. Ini adalah penantian yang destruktif atau pasif. Sementara yang direkomendasikan adalah
penantian yang konstruktif atau penantian yang proaktif, yaitu turut serta menciptakan lahan subur dalam tanda kutip demi kedatangan Imam Mahdi alaihissalam. Nah, ada pertanyaan dalam sebuah diskusi bahwa kalau kita sudah berupaya menciptakan keadilan di muka bumi, ngapain mesti datang Imam Mahdi alaihissalam? Percayalah bahwa kita sebagai manusia biasa tidak akan dapat menciptakan keadilan universal di seluruh muka bumi. Kita hanya dapat menciptakan keadilan sosial dalam lingkup sosial kita masing-masing. Nah, pertanyaannya, ketika keadilan minor yang telah kita perjuangkan itu telah tercapai dan kezaliman mayor telah terwujud juga di seantero negeri, maka datanglah Imam Mahdi untuk menciptakan keadilan universal di seluruh muka bumi ini. Adapun upaya yang dapat kita lakukan menurut dua penulis ulama besar ini adalah satu, menuntut ilmu yang benar. Ilmu yang benar adalah ilmu yang padanya mendatangkan maslahat dan ketika kita tidak mempelajarinya justru mendatangkan mudarat. Nah, adapun syarat yang kedua adalah mengamalkan ilmu pengetahuan yang benar tersebut untuk menciptakan keadilan sosial di lingkup sosial kita masing-masing sehingga keadilan minor itu disertai dengan kezaliman mayor di seantero bumi, maka akan mendatangkan Imam Mahdi alaihissalam untuk menciptakan keadilan universal di seluruh muka bumi ini. Nah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika ia tidak mengubah apa yang ada dalam dirinya. Marilah kita menuntut ilmu yang benar dan mengamalkan ilmu yang benar tersebut untuk menciptakan keadilan sosial. Saya kira itu, terima kasih, semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.